Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Mio Sporty servis full atau servis berkala. Pertama saya ambil motor dalam keadaan mati, kemudian rangka dan bodinya komplit. Ini sudah saya lepaskan seluruhan bagian bodi. Kemudian setelah saya cek pada bagian mesin, kompresinya ada. Kemudian tadi ada keganjalan atau kekeliruan masalah busi. Nah, di busi ini goyang. Ini karena sendirian goyang, bunyi gerak depan belakang. Kemudian kalau saya lihat memang kondisinya baru, tetapi saya ragu dan saya menggunakan busi Denso yang baru. Oke, kondisinya sesama baru, tapi posisi businya dalam keadaan baik. Kemudian tadi saya lakukan pengecekan pada kabel busi. Untuk kabel businya kuningannya masih kuning, tembaganya masih full kuning, dan kepala busi saya lakukan pelepasan untuk pengecekan keadaan pada bagian tali busi, apakah ada kekendoran tuh. Selanjutnya saya lakukan pengecekan kompresi pada bagian busi. Alhamdulillah kompresi dan businya memercikan bunga api, dan kabel dari kuil ini memercikan bunga api pada bagian masa, tempelkan ke masa mesin. Untuk ais ini dilepas. Kenapa bunyinya kasar? Bisa jadi penyebab pada bagian ais. Dan untuk Mio ini sistem bahan bakarnya ini udah dilakukan penggantian. Ini setelah saya lakukan pengecekan, kalau dibilang kondisi isapan atau membrannya keadaan baik, karena jika terjadi kebocoran pada selang minyak, yang besar minyak, kemudian yang kecil selang isapan, nah terjadi kebocoran pada bagian selang minyak, maka bisa kemungkinan membran rusak atau ada kotoran pada bagian membran. Nah, jadi untuk isapan, sistem kerjanya untuk isapan ini saya lakukan penutupan ke bagian sini. Ini vakum ais, kemudian dihubungkan ke mesin tadi. Ini kan lepas, dan setelah diperiksa ternyata aisnya sudah rusak. Jadi kita langsungkan saja. Nah, seperti ini harus ditutup simpang 3 di sini, yang input ke ais itu harus dilakukan penutup seperti ini. Boleh menggunakan baut 10 atau 8, yang intinya di sini bisa pas pada bagian selang. Untuk bagian deksel yang terjadi kebocoran kemungkinan ada 3. Yang pertama, tutup karet atas dan bawah, dan tutup gear temeng. Kita bisa lanjut langkah selanjutnya. Juga di bagian kabel, kalau dilihat kerusakan atau cacat pada bagian masa, kalau masa
masih kondisi aman nih ke masa baterai, karena tertempelnya ke bodi juga masih aman, terkecuali pada bagian positif baterai. Untuk bagian box hawa ini sangat kotor, memang tidak pernah dilakukan perawatan. Nah, jadi full masuk ke bagian karburator. Karburatornya sendiri ini saya periksa kondisi pada bagian dalam itu kotor sekali, jadi saya tidak berani kalau tidak dibongkar. Ini harus dilakukan pembongkaran dan servis full pada bagian karburator, dikarenakan untuk saringan udara tidak menggunakan filter penyaringnya. Untuk langkah selanjutnya, nah, ada masalah pada bagian engkol. Ternyata engkolnya tidak mau ke atas dikarenakan ada per engkolnya yang patah. Nah, jadi seharusnya posisi per engkol di dalam sini, jadi melewatin bawah, kemudian ditarik pada bagian sini. Ini udah benar posisinya. Untuk bagian spitinya kalau saya lihat dalam keadaan baik, kemudian di atas bagian bak spiti saja motornya kotor nian, dikarenakan mungkin perjalanan. Dan tuh lihat pada bagian rangka bawah, kemudian pelek dan spakbor atas dari Yani harus dilakukan safety pada bagian tabung shock. Yang ini tabung shock nih, seperti ini. Debu yang terhambat atau nyangkut pada bagian penutup seal oli, maka itu akan lama kelamaan masuk ke bagian seal shock. Nah, menyebabkan nantinya jika dibiarkan shock yang pertama tidak bocor, dengan kita biarkan maka akan terjadi kebocoran pada bagian shock. Nah, untuk kampas rem belakang, dikarenakan kita posisinya pada bagian belakang, tadi sudah saya lakukan pembongkaran. Ini sangat juga kotor. Pada bagian tromol sudah saya lakukan pembersihan atau pengerikan. Ada bagian lingkaran tromol itu sudah tampak di bagian pengereman. Bus ini udah putih dan karatnya sudah mulai habis, dikarenakan tadi saya melakukan pengerikan pada bagian tromol roda belakang. Kemudian untuk bagian kedudukan atau crankcase kirinya, ini kan yang terhubung ke bagian kampas rem belakang, ini harus dilakukan pembersihan supaya untuk pemasangan kampas baru tidak ada debu atau tumpukan pasir atau debu-debu halus. Ini harus berhati-hati juga. Ini kita lakukan pemeriksaan saja pada bagian pengisian oli. Nah, seperti sarang tawon ini udah lama dibiarkan, makanya bisa terjadi seperti ini, penutupan bagian tutup oli. Nah, kalau untuk kelistrikan tadi aman. Untuk starter, jadi saya udah lakukan pengecekan tadi menggunakan klakson. Ternyata tidak ada arus sama sekali pada bagian klakson. Saya menggunakan tespen. Ini satu tespen sederhana saja. Nah, ternyata saya pikir kondisi baterainya bagus, kemungkinan analisa saya tadi sekring. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan langsung, ternyata baterainya ngedrop sekali, tidak ada arus yang keluar. Nah, ini saya ada
baterai motor, Aspira, model Aspira juga ada. Nah, nih ini ada sedikit arus. Nah, jadi untuk TSP nya kondisi TSP nya hidup. Di sini kita bisa ulang sekali lagi, kita kabel massa ditaruh negatif. Ini bukan tidak massa, intinya disatukan saja karena ada beban bagian lampu ya. Ini udah jelas, berarti baterainya ngedrop. Nah, kenapa bisa mengeluarkan api tetapi kecil? Dikarenakan ada pembangkit, itu namanya kiprok, posisinya di bagian sebelah kiri. Nah, karena ini pengapian arusnya, pengapian arus DC yang berperan, harus pengapian arus DC, kiproknya satu, kemudian baterai. Nah, jika pengecekan pada bagian kelistrikan baterainya dalam keadaan mati, maka kiprok akan membantu. Intinya salah satu harus ada, karena ketika ada kerusakan pada bagian kiprok dan baterai, maka tidak akan ada keluar api pada bagian kuil. Dari bagian ujung sini tidak akan keluar. Nah, contoh misalkan tidak ngecas, baterainya ngedrop, setelah dilakukan pengecekan pengapian pada bagian kuil itu tidak menyala, bisa kemungkinan kiproknya rusak, dan kalau memang layak sudah diganti dengan umur yang lama. Oke, saya lanjut pada bagian kampas rem. Bagian kampas rem depan itu sudah haus atau sudah tipis, kita bisa lihat. Kemudian ini sudah mulai dimakan sekitar 1,5 mili. Ini sudah mulai nampak bagian lingkaran piringan cakram, kemudian kampas rem depan juga sudah haus. Kita lakukan penggantian juga. Mungkin itu saja penjelasan pada motor Mio Sporty. Semoga dengan penjelasan menganalisa secara langsung dan bisa mengkalkulasikan apa saja dan biaya yang dikeluarkan jika terjadi kerusakan seperti ini. Kita bisa menganalisa perkiraan saja. Mungkin dalam penjelasan mengenai tentang trouble pada bagian Mio Sporty, saya rasa udah jelas. Mungkin dengan adanya penjelasan saya tadi bisa sebagai panduan untuk pengecekan full pada bagian servis berkala, termasuk keseluruhan maupun dari mesin, kemudian sasis dan kelistrikan. Oke, itu saja kalau dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.